Bab 10. Siapa sebenarnya malaikat dan roh jahat? Paragraf 1. Pertanyaan: mengapa kita perlu mengenal para malaikat? Yehua ingin kita mengenal para malaikat karena mereka adalah anggota keluarganya. Di Alkitab, dalam Ayub 38 ayat 7, mereka disebut sebagai putra Allah. Apa tugas para malaikat? Apa yang mereka lakukan untuk membantu orang-orang pada zaman dulu? Bisakah mereka membantu kita sekarang? Paragraf 2. Pertanyaan: siapa yang menciptakan para malaikat? Berapa jumlah mereka? Siapa yang menciptakan para malaikat? Kolose 1 ayat 16 berkata bahwa setelah Yehua menciptakan Yesus, semua yang di surga dan di bumi diciptakan. Ini termasuk para malaikat. Berapa jumlah mereka? Alkitab mengatakan bahwa ada ratusan juta malaikat yang diciptakan. Paragraf 3. Pertanyaan: apa yang kita pelajari tentang malaikat dari Ayub 38 ayat 4-7? Alkitab juga mengatakan bahwa Yehua menciptakan para malaikat sebelum menciptakan bumi. Bagaimana reaksi mereka ketika melihat bumi? Ayub mencatat di Alkitab bahwa para malaikat gembira ketika melihat bumi. Mereka melayani Yehua sebagai satu keluarga yang akrab. Para malaikat membantu umat Allah. Paragraf 4. Pertanyaan: apa buktinya bahwa para malaikat peduli kepada manusia? Sejak awal, para malaikat peduli kepada manusia dan ingin memahami bagaimana Yehua akan mencapai rencananya bagi bumi dan manusia. Para malaikat pasti sangat sedih ketika Adam dan Hawa memberontak. Mereka pasti lebih sedih lagi ketika melihat bahwa kebanyakan manusia sekarang tidak taat kepada Allah. Tapi, jika ada orang yang bertobat dan kembali kepada Allah, mereka sangat senang. Mereka sangat peduli terhadap umat Allah. Yehua juga menggunakan para malaikat untuk membantu dan melindungi hamba-hambanya di bumi. Coba kita perhatikan beberapa contohnya. Paragraf 5. Pertanyaan: apa yang para malaikat lakukan untuk membantu hamba-hamba Allah di zaman dulu? Sebelum kota Sodom dan Gomora dihancurkan, Yehua mengutus 2 malaikat untuk membantu Lot dan keluarganya lari dari sana. Ratusan tahun kemudian, Nabi Daniel pernah dimasukkan ke lubang singa. Tapi, dia tidak dimakan, karena Allah mengutus malaikatnya dan menutup mulut singa-singa ini. Daniel 6 ayat 22. Saat Rasul Petrus dipenjara, Yehua mengutus 1 malaikat untuk membebaskannya. Para malaikat juga membantu Yesus saat dia ada di bumi. Misalnya, setelah Yesus dibaptis, para malaikat melayani dia. Markus 1 ayat 13. Dan sebelum Yesus dihukum mati, ada malaikat yang menguatkan dia. Lukas 22 ayat 43. Paragraf 6. Pertanyaan A. Dari mana kita tahu bahwa para malaikat membantu umat Allah sekarang? Pertanyaan B. Pertanyaan apa saja yang akan kita jawab? Sekarang, para malaikat tidak lagi menampakkan diri kepada manusia. Tapi, Allah masih menggunakan mereka untuk membantu umatnya. Alkitab berkata di Mazmur 34 ayat 7, malaikat Yehua berjaga di sekeliling orang yang menghormatinya, dan dia menyelamatkan mereka. Mengapa kita perlu dijaga? Karena ada musuh-musuh yang kuat yang ingin menyerang kita. Siapakah mereka? Bagaimana mereka bisa ada? Bagaimana cara mereka menyerang kita? Untuk tahu jawabannya, mari kita bahas apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa diciptakan. Musuh yang tersembunyi. Paragraf 7. Pertanyaan: karena ditipu setan, apa yang banyak orang lakukan? Di bab 3, kita belajar bahwa ada malaikat yang melawan Allah dan ingin menjadi penguasa.
Alkitab menyebut malaikat ini setan atau iblis. Setan juga ingin manusia tidak menaati Allah. Dia berhasil menipu Hawa, dan sampai sekarang ada banyak manusia yang juga tertipu sehingga tidak menaati Allah. Tapi, ada orang-orang yang tetap setia kepada Allah, seperti Habel, Henokh, dan Nuh. Paragraf 8. Pertanyaan A. Bagaimana malaikat bisa sampai menjadi roh jahat? Pertanyaan B. Mengapa roh-roh jahat tidak ikut mati saat Allah mendatangkan banjir besar ke bumi? Pada zaman Nuh, ada malaikat-malaikat yang memberontak, lalu meninggalkan surga dan menjelma menjadi manusia di bumi. Mengapa? Alkitab mengatakan bahwa mereka ingin punya istri-istri. Kejadian 6 ayat 2 mengatakan, putra-putra Allah yang benar mulai memperhatikan bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Maka siapapun yang mereka inginkan, mereka jadikan istri. Malaikat sebenarnya tidak boleh melakukan itu. Seperti malaikat-malaikat jahat itu, kebanyakan manusia pada zaman itu juga menjadi jahat dan bejat. Akhirnya, Yehua memutuskan untuk membinasakan manusia yang jahat dengan mendatangkan banjir besar ke bumi. Tapi, dia menyelamatkan hamba-hambanya yang setia. Para malaikat yang jahat itu tidak ikut mati, karena mereka kembali ke surga. Alkitab menyebut mereka sebagai roh-roh jahat. Mereka ikut memberontak dengan setan, sehingga dia menjadi penguasa mereka. Paragraf 9. Pertanyaan A. Apa yang terjadi setelah roh-roh jahat kembali ke surga? Pertanyaan B. Apa yang akan kita bahas? Setelah roh-roh jahat itu kembali ke surga, Yehua tidak mengizinkan mereka menjadi anggota keluarganya lagi. Roh-roh jahat itu tidak bisa lagi menjelma menjadi manusia, tapi mereka masih menyesatkan seluruh dunia. Wahyu 12 ayat 9. Sekarang, mari kita bahas cara mereka menipu dan menyesatkan banyak orang. 2 Korintus 2 ayat 11 mengatakan, supaya kita tidak dimanfaatkan oleh setan, karena kita sudah tahu siasat-siasatnya. Cara roh-roh jahat menipu. Paragraf 10. Pertanyaan, bagaimana cara roh-roh jahat menipu manusia? Roh-roh jahat menipu manusia dengan berbagai cara. Ada orang-orang yang mencoba berkomunikasi langsung dengan roh-roh jahat. Tapi, ada juga yang menggunakan perantara, seperti dukun atau paranormal. Kegiatan ini disebut spiritisme. Tapi, Alkitab melarang kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan roh jahat. Mengapa? Seperti pemburu yang menggunakan perangkap untuk menangkap binatang, roh-roh jahat juga menggunakan perangkap untuk menipu dan mengendalikan manusia. Paragraf 11. Pertanyaan, apa itu ramalan dan mengapa kita perlu menghindarinya? Salah satu perangkap yang dipakai roh-roh jahat adalah ramalan. Ramalan berarti menggunakan kekuatan gaib untuk mengetahui masa depan atau hal-hal lain. Ada yang mungkin melakukan ini dengan membaca zodiak atau ramalan bintang, menggunakan angka keberuntungan, membaca kartu ramalan, atau membaca garis tangan. Banyak orang berpikir bahwa semua itu tidak berbahaya, tapi mereka salah. Semua ini sangat berbahaya. Alkitab mengatakan bahwa roh-roh jahat dan peramal bekerja sama. Misalnya, di Kisah 16 ayat 16-18, ada roh jahat yang membuat seorang anak perempuan bisa meramal. Ketika roh jahat itu diusir oleh Rasul Paulus, anak perempuan itu tidak bisa meramal lagi. Paragraf 12. Pertanyaan A. Mengapa berkomunikasi dengan orang mati itu berbahaya? Pertanyaan B. Mengapa orang Kristen tidak melakukan kebiasaan yang ada hubungannya dengan orang mati? Ada perangkap lain yang digunakan roh-roh jahat untuk menipu kita. Mereka ingin agar kita percaya
bahwa orang mati itu sebenarnya ada arwahnya, dan bahwa kita bisa berbicara dengan arwah itu untuk meminta bantuannya. Contohnya, seseorang mungkin pergi ke dukun karena ingin berbicara lagi dengan teman atau keluarganya yang sudah meninggal. Dukun itu bisa saja mengatakan sesuatu yang menarik tentang orang yang sudah mati itu, atau bahkan bisa meniru suaranya. Ada juga banyak acara pemakaman dan kebiasaan yang dibuat karena kepercayaan bahwa orang yang mati masih ada arwahnya. Tapi, semua hal itu sebenarnya berhubungan dengan roh-roh jahat. Orang Kristen tahu bahwa orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa. Jadi, mereka tidak mau mengikuti acara dan kebiasaan seperti itu. Akibatnya, mereka mungkin dimarahi, diejek, atau diusir oleh keluarga mereka atau masyarakat sekitar. Meski begitu, mereka yakin bahwa orang yang sudah mati tidak bisa diajak bicara dan tidak bisa menyakiti atau membantu manusia. Jadi, kita harus waspada. Jangan pernah mencoba-coba untuk berkomunikasi dengan orang mati atau roh-roh jahat. Jangan terlibat dengan kebiasaan yang ada hubungannya dengan roh jahat. Ulangan 18 ayat 10 dan 11 mengatakan, "Di antara kalian tidak boleh ada yang membakar anak-anaknya sebagai korban, meramal, menggunakan ilmu gaib, mencari pertanda, menjadi ahli sihir, mengguna-guna orang lain, meminta nasihat pemanggil arwah atau peramal, ataupun bertanya kepada orang mati." Paragraf 13. Pertanyaan. Apa yang berhasil dilakukan banyak orang yang dulunya ketakutan dengan roh-roh jahat? Selain menipu, roh-roh jahat juga menakut-nakuti manusia. Setan dan roh-roh jahat tahu bahwa waktu mereka tinggal sedikit. Sebentar lagi, Allah akan menyingkirkan mereka. Jadi, mereka semakin nekat dan gencar. Ada banyak orang yang dulunya ketakutan dengan roh-roh jahat. Tapi sekarang, mereka berhasil mengatasi rasa takut itu. Bagaimana caranya? Lawanlah roh-roh jahat agar bisa bebas. Paragraf 14. Pertanyaan. Apa yang perlu kita lakukan agar bisa bebas dari roh-roh jahat? Alkitab mengajarkan caranya melawan roh-roh jahat agar bisa bebas dari mereka. Pada zaman dulu, ada orang-orang di kota Efesus yang berkomunikasi dengan roh-roh jahat. Lalu, mereka belajar apa yang benar. Bagaimana mereka bisa bebas dari roh-roh jahat? Alkitab berkata di Kisah 19 ayat 19, cukup banyak dari mereka yang dulunya menggunakan ilmu gaib, mengumpulkan buku-buku mereka dan membakarnya di depan umum. Karena ingin menjadi orang Kristen, mereka memusnahkan semua buku sihir mereka. Sekarang, tindakan ini masih penting. Orang yang ingin menjadi umat Yehuwa perlu menyingkirkan semua yang ada hubungannya dengan roh-roh jahat. Ini termasuk buku, majalah, zodiak, film, musik, game, dan bahkan poster. Semua ini membuat sihir, roh-roh jahat, atau hal-hal gaib kelihatan menarik dan tidak berbahaya. Selain itu, benda apapun yang dipakai untuk melindungi diri dari roh-roh jahat juga perlu disingkirkan. Paragraf 15. Pertanyaan. Apa lagi yang perlu kita lakukan untuk melawan setan dan roh-roh jahat? Setelah beberapa tahun, Paulus menulis surat lagi kepada orang-orang di Efesus yang membakar buku-buku sihir mereka. Dalam Efesus 6 ayat 12, Paulus mengatakan bahwa mereka masih harus berjuang dan melawan kumpulan roh jahat. Meskipun mereka sudah membakar buku-buku mereka, roh-roh jahat masih berusaha menyerang mereka. Jadi, apalagi yang perlu mereka lakukan? Di Efesus 6 ayat 16, Paulus berkata, "Ambillah perisai besar berupa iman, agar kalian bisa memadamkan atau menghentikan semua panah berapi dari si jahat."
Sebuah perisai atau tameng bisa melindungi prajurit di medan perang. Iman juga bisa melindungi kita. Jika kita benar-benar yakin bahwa Yehuwa bisa melindungi kita akan menang melawan setan dan roh-roh jahat. Paragraf 16. Pertanyaan: bagaimana kita bisa memperkuat iman kita kepada Yehuwa? Bagaimana agar iman kita kepada Yehuwa semakin kuat? Kita perlu membaca Alkitab setiap hari dan mengandalkan Allah untuk melindungi kita. Jika kita benar-benar yakin kepada Yehuwa, setan dan roh-roh jahat tidak akan bisa menyerang kita. Paragraf 17. Pertanyaan: apa lagi yang bisa melindungi kita dari roh jahat? Apalagi yang perlu dilakukan oleh orang Kristen di Efesus? Ada banyak hal yang berkaitan dengan roh jahat di kota mereka. Jadi, dalam Efesus 6 ayat 18, Paulus meminta mereka untuk terus berdoa pada setiap kesempatan. Mereka perlu selalu meminta perlindungan dari Yehuwa. Sekarang, di seluruh dunia juga ada banyak hal yang berkaitan dengan roh jahat. Jadi, kita juga perlu meminta perlindungan Yehuwa dan berdoa menggunakan namanya. Amsal 18 ayat 10 mengatakan, nama Yehuwa adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dilindungi. Jika kita terus meminta Yehuwa untuk menyelamatkan kita dari setan, Yehuwa akan menjawab doa-doa kita. Paragraf 18 dan 19. Pertanyaan A. Bagaimana agar kita menang melawan setan dan roh-roh jahat? Pertanyaan B. Pertanyaan apa yang akan dijawab di bab berikutnya? Jika kita menyingkirkan semua yang berhubungan dengan roh jahat dan mengandalkan perlindungan dari Yehuwa, kita bisa melawan setan dan roh-roh jahat. Kita tidak perlu takut kepada mereka. Yakobus 4 ayat 7 dan 8 mengatakan, jadi, tunduklah kepada Allah, tapi lawanlah iblis, dan dia akan lari dari kalian. Mendekatlah kepada Allah, dan dia akan mendekat kepada kalian. Kalian yang berdosa, bersihkan diri kalian dari kejahatan, dan kalian yang bimbang, murnikan hati kalian. Yehuwa jauh lebih kuat daripada roh-roh jahat. Dia menghukum mereka pada zaman Nuh, dan di masa depan, Yehuwa akan memusnahkan mereka. Ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Ada malaikat-malaikat Yehuwa yang melindungi kita. Yakinlah bahwa dengan bantuan Yehuwa, kita bisa menang melawan setan dan roh-roh jahat. Setan dan roh-roh jahat telah menyebabkan banyak sekali penderitaan. Tapi, mengapa Allah tidak langsung membinasakan mereka? Jawabannya akan dibahas di bab berikutnya. Cara melawan setan dan roh-roh jahat. Singkirkanlah semua yang ada hubungannya dengan sihir, roh-roh jahat, atau hal-hal gaib. Pelajarilah Alkitab. Berdoalah kepada Allah Yehuwa. Ringkasan. 1. Para malaikat adalah anggota keluarga Allah. Pujilah Yehuwa, oh malaikat-malaikatnya yang perkasa. Mazmur 103 ayat 20. Apa saja yang kita ketahui tentang malaikat? Ayub 38 ayat 4-7. Yehuwa menciptakan para malaikat sebelum membuat bumi. Wahyu 5 ayat 11. Ada ratusan juta malaikat yang diciptakan. 1 Petrus 1 ayat 11 dan 12. Sejak awal, para malaikat ingin memahami bagaimana rencana Yehuwa bagi bumi akan terjadi. Lukas 15 ayat 10. Para malaikat sangat peduli kepada umat Allah. 2. Para malaikat membantu hamba-hamba Allah. Malaikat Yehuwa berjaga di sekeliling orang yang menghormatinya, dan dia menyelamatkan mereka. Mazmur 34 ayat 7. Apa buktinya bahwa para malaikat bisa membantu manusia?
Kejadian 19 ayat 15 dan 16, Daniel 6 ayat 22, Lukas 22 ayat 43, Kisah 12 ayat 6 sampai 11. Para malaikat membantu Lot, Daniel, Yesus, dan Petrus. Ibrani 1 ayat 7 dan 14. Yehua menggunakan para malaikat untuk membantu dan melindungi umatnya pada zaman sekarang. 3. Roh-roh jahat ingin menyerang kita. Kita tidak dimanfaatkan oleh setan, karena kita sudah tahu siasat-siasatnya. 2 Korintus 2 ayat 11. Bagaimana roh-roh jahat bisa ada? Mengapa mereka berbahaya? Wahyu 12 ayat 9. Satu malaikat memberontak melawan Yehua. Dia disebut setan. Kejadian 6 ayat 2. Pada zaman Nuh, ada malaikat-malaikat yang memberontak dan turun ke bumi. Matius 9 ayat 34. Malaikat-malaikat itu ikut memberontak dengan setan dan menjadi roh-roh jahat. Ulangan 18 ayat 10 dan 11. Roh-roh jahat ingin menipu manusia dan menyerang mereka dengan berbagai cara. 4. Kita bisa melawan setan dan roh-roh jahat. Lawanlah iblis, dan dia akan lari dari kalian. Yakobus 4 ayat 7. Apa yang harus kita lakukan agar Yehua membantu kita melawan setan dan roh-roh jahat? Kisah 19 ayat 19. Singkirkan segala sesuatu yang membuat sihir, roh-roh jahat, atau hal-hal gaib kelihatan menarik atau tidak berbahaya. Efesus 6 ayat 16 dan 18. Perkuat iman dengan mempelajari Alkitab dan berdoa meminta perlindungan dari Allah. Amsal 18 ayat 10, gunakan nama Yehua.